kita lanjutkan pelajaran kita selanjutnya, yaitu simpan rata-rata data berkelompok. Kemarin kita ada bahas yaitu tentang simpan rata-rata data tunggal. Oke, kita lanjutkan. Simpan rata-rata data berkelompok memiliki rumus yang hampir sama dengan data tunggal, di mana SR sama dengan sigma, I sama dengan 1 sampai N dengan FI. Jadi ada tambahannya FI dikali kurung siku XI dikurang X bar tutup kurung siku per sigma FI, dimana SR kita udah tahu bahwa SR adalah simpan rata-rata, XI adalah data ke I, ya, data ke I, dimana yang di sini yang sebagai data ke I kita adalah nilai tengah, ya, paham itu ya. Lalu X bar adalah rata-rataan hitung dan FI adalah frekuensi data ke I. Mungkin untuk lebih pahamnya kita langsung saja ke soalnya. Perhatikan, tentukan simpan rata-rata di data berikut. Jadi setiap dia data berkelompok yang disajikan hanya 2 buah data, yaitu data dan frekuensi saja. Dimana data yang kita lihat di sini ada ranknya. Kita udah tahu kemarin udah menjelaskan ya, beda data tunggal dan data berkelompok. Secara kasat mata kita biasa lihat ada tanda strip di sini. Strip itu artinya adalah rentang data atau panjang intervalnya. Jadi kalau jika ada yang panjang interval seperti ini, pasti soal kita adalah data berkelompok. Jadi patokannya jangan sekedar hanya tabel, karena data tunggal juga ada yang kita bikinkan seperti tabel. Nah, lanjut kita, berarti soalnya seperti ini ya bentuknya ya, 41 sampai 45 dengan frekuensinya adalah 6, lalu selanjutnya sampai 61 sampai 65 dengan frekuensinya 8. Bagaimana cara kita menjawab soalnya? Perhatikan cara menjawabnya. Nah, berarti ini data awal kita adalah ya ini ya. Jadi kita udah tahu tadi sebelumnya bahwa rumus yang kita butuhkan adalah ini SR sama dengan FI sigma FI. FI adalah frekuensi data ke I kali XI dikurang X bar per FI. Jadi sama halnya dengan data tunggal kemarin ya. Jadi untuk data berkelompok tetap kita butuh mencari X bar dulu ya, X bar terlebih dahulu. Jadi langkah kita yang pertama kali adalah tentu cari meannya dulu. Bagaimana cara mencari meannya? Kalian udah belajar dulu mean berkelompok. Berarti langkah kita, data kita seperti ini. Untuk menghemat kertas kita, untuk lebih pahamnya kita, tentu kita lebih gampang lah dengan menambahkan tabel. Ingat di awal Ibu udah ingatkan kembali dulu waktu pelajaran kita pemusatan data mean. Langkah kita untuk mencari mean berkelompok adalah tentu kita cari sebagai perwakilan datanya. Siapa yang jadi perwakilan datanya? Yaitu XI. Apa itu XI? Iya, betul. XI itu adalah nilai tengah, nilai yang terletak di tengah-tengah data. Untuk gampangnya kemarin kan sudah Ibu jelaskan, jika kita pakai data kita 41 sampai 45, berarti cara menghitungnya adalah perhatikan dengan tangan Ibu saja. 41, 42, 43, 44, 45. Berarti ada nilai di tengah-tengah itu adalah 43. Paham ya? Makanya kita tulis sana XI yang pertama adalah 43. Lanjut 46 sampai 50, 46, 47, 48, 49, 50. Berarti yang di tengah adalah 48. Oke, paham ya? 51 sampai 55 lagi, 51, 52, 53, 54, 55. Berarti yang di tengah-tengah adalah 53. 56 sampai 60 Anda hitung 56, 57, 58, 59, 60. Berarti yang di tengah kita adalah 58. 61 sampai 65 berarti 61, 62, 63, 64, 65. Berarti yang di tengah kita adalah 63. Nah, dapat kita nilai tengah, berarti itu yang akan mewakilinya nilai yang mewakili tengah-tengah. Jadi nggak akan mungkin dari 41 sampai 45 kita pakai data seluruhnya. Jadi seadil-adilnya adalah kita gunakan ya sebagai nilai tengah. Paham ya sampai sini ya? Oke. Lalu setelah kita dapatkan XI, tentu kita ingat rumus mean itu adalah FI dikali XI. Nah, ini dia. Jadi kita butuh FI frekuensinya dikali dengan XI-nya. Di sini langsung saja jawabannya 258. Sebenarnya langkahnya adalah FI dikali XI, berarti 6 kali 43.
maka ini dia 258. Yang di bawah 3 kali 48 berarti 114. Yang di bawahnya lagi 5 dikali 53 berarti dia 265. Lanjut, ini 8 dikali 58 berarti dia 464. Dan yang terakhir, kelas yang terakhir yaitu 8 dikali 63 berarti jawaban kita 504. Kita jumlahkan seluruhnya, berarti jumlahnya adalah 1635. Itu FI dikali XI nya. Setelah kita dapat FI dikali XI nya, barulah itu bisa kita gunakan untuk mencari meannya. Nah, nanti ya, mean sama dengan sigma FI kali XI per sigma FI. Berarti sigma FI kali XI kita nggak udah ada, sigma T nya kan jumlah ya, berarti ambil data di bawah ini 1635 dibagi dengan XI. XI itu jumlah 6 tambah 3 tambah 5 tambah 8 tambah 8 30, berarti per 30 sama dengan 54,5. Berkoma Bu? Ya biasa saja itu ya, biasa saja dalam simpangan rata-rata berkelompok berkoma. Dan lanjut, kita pertanyaan kita bukan mean ya, tapi pertanyaan adalah simpangan rata-rata. Kita ingat tadi bahwa rumus simpangan rata-rata kita adalah sigma FI dikali XI kurang X bar pakai kurung siku per sigma FI. Berarti FI kita udah ada nih, FI ini seluruhnya FI 6, 3, 5, 8, 8. Lalu dikali XI kurang X bar. Sudah adakah itu? XI kurang X bar? Belum ya, yang ada XI baru. X barnya ini. Berarti kita butuh kolom satu lagi. Kita lanjutkan kerjaan kita. Berarti kita butuh kolom XI kurang X bar. XI kurang X bar harusnya kan ini jalannya XI kita adalah yang pertama 43 dikurang 54,5. Nah, 43 dikurang 54,5 kan harusnya minus 11,5. Karena dia kurung siku, berarti dia menjadi 11,5. Nah, paham? Lanjut yang kedua, XI kurang X bar yang kedua adalah XI kitanya 48 dikurang X bar kita 54,5. Mana yang besar antara 48 dengan 54,5? Iya, besar 54,5. Pasti artinya dia negatif 6,5 sebenarnya. Karena dia kurung siku, maka dia berharga positif 6,5. Oke, lanjut yang di bawah. XI yang di bawah 53 dikurang 54,5 harusnya kan minus 1,5, berarti karena kurung siku menjadi 1,5. Oke, lanjut. Di bawahnya lagi harusnya 58 dikurang 54,5 berarti sudah positif ya, karena lebih besar 58 daripada 54. Jadi dia sisanya 3,5. Dan terakhir 63 dikurang dengan 54,5 hasilnya adalah 8,5. Itu baru XI dikurang X bar. Karena kita butuh satu lagi. Karena rumus tadi ingat lagi, FI kali XI kurang X bar per sigma FI. Berarti kita butuh perkalian satu lagi, FI yang dikali dengan XI kurang X bar nih. Kita butuh tabel satu lagi. Nanti kita tambahkan tabelnya, ini dia. Berarti FI kurang kali XI kurang X bar sama dengan FI kita yang pertama adalah 6 dikali dengan XI kurang X bar yang udah ada kolomnya 11,5, berarti jawabannya 69. Lanjut yang kedua, 3 kali 6,5 berarti sama dengan 19,5. Lanjut yang di bawah, 5 kali 1,5 sama dengan 70,5. Yang di bawahnya lagi 8 ya, FI nya 8 kali 3,5 berarti dia 28. Dan yang terakhir 8 dikali 8,5 sama dengan 6,8. Ini kita jumlahkan karena rumus kita tadi kan sigma FI kali XI kurang X bar per sigma FI. Berarti ini kita jumlahkan sama dengan
69 tambah 19,5 tambah 7,5 tambah 28 tambah 68, totalnya adalah 165. Dan itulah yang kita gunakan untuk hasil akhir sebagai pencarian SR. Ingat ya, berarti SR kita sama dengan 165. Perhatikan di sini 165 dibagi dengan sigma FI, sama dengan tadi sigma FI sini 30. Berarti di sini dibagi 30 sama dengan 5,5. Sehingga jadi simpangan rata-rata data berkelompok soal tersebut adalah 5,5. Semoga Anda paham. Langkahnya ingat sama dengan kemarin, berarti langkah kita benar-benar harus paham dulu mencari mean. Berarti kalau di sini mean data berkelompok. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.